Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD kemarin itu kan kita update masih di area kurang lebih 1705 sampai 1715 ya, di area sini ya. Nah, untuk saat ini dia itu sudah naik dan melebihi target dari naik kita ya. Jadi kemarin kita juga ada bahas bahwa di 1750, 1743 sampai tertinggi itu 1760. Ya 1762 ya di sini. Nah, itu dia semalam itu dia sempat naik ke 1757 ya. Kemudian dia turun lagi koreksi ke 1750. Jadi kurang lebih 7 poin koreksinya dia. Kemudian untuk area sini dia juga breakout, belum ada retest kembali. Saya sini 1680 juga breakout, belum ada retest lagi. Kemudian dari harga 1655 juga breakout, belum ada retest lagi. Jadi memang ada beberapa area atau ada area resisten yang memang di kenaikan kali ini tuh nggak di retest sama dia ya. Nah, ini kita tandain warna merah aja untuk area-areanya. Sebentar. Nah, ini adalah area-area yang masih memungkinkan si XAUUSD ini untuk melakukan retest kembali. Nah, cuma kalau misalkan kita mau mengharapkan dia kembali ke harga 1655 memang agak susah untuk saat ini atau di bulan ini. Nah, yang paling bisa kita harapkan untuk retest kembali adalah di harga 1725, 1730, kemudian 1715 ya, ini paling dekatnya dia 1715 dan 1080 baru ke sini. Cuma nanti harapan saya sih memang paling dekat itu atau penurunan hari ini terjauhnya di 1715. Kemudian kalau dia naik lagi, ya dia harus break dari 1762 ini, ya area ini karena ini juga ada area zone. Area-area zone-nya kemudian dia akan lanjut lagi untuk naik ke harga 1773. Nah, ini area juga untuk resisten terkuatnya dia juga. Nah, resisten ini kita ambil dari 4 jam dan memang ini sudah cukup beberapa kali teruji untuk area resisten ini. Selama harga belum bisa break dari sini, harga akan turun, tapi kalau dia break maka lanjut ke 1800 kembali. Nah, untuk sehari ini memang lebih cenderung untuk melakukan koreksi, tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini, untuk struktur dari si XAUUSD sendiri ya, mulai dari tanggal 3 November, kita lihat di sini. Untuk di 4 jamnya, dia itu kalau naik, itu hanya koreksinya hanya sideways, naik lagi, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi. Dan kemungkinan besar sih nanti akan sideways ya. Jadi memang untuk pembahasan kita yang kemarin untuk persiapan CPI itu sesuai, dia naik ya, target naiknya pasti area panah kita ini 1665, 1650 sampai 1660 ya antara itu. Nah, ini yang kita maksud dengan pergerakan harganya dia. Dia naik tapi dia sideways. Nah, ini naik sideways. Nah, ini naik lagi. Saya sih curiga dia sideways. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, sideways-nya ini kita lihat lagi nih time frame kecil. Kita coba intip dulu di time frame 30 menit. Ya, fungsi 30 menit ini untuk lihat nih area resisten dan support yang ada di area sideways-nya dia. Contoh seperti yang kemarin ini ya, yang di sini. Ini kan ada resisten zone. Ini ada resisten, ini ada support. Nah, dia nggak break dari support ini nih, dia lanjut naik karena dia breakout dari resistennya. Sama halnya dengan ini. Kita lihat dulu low dia di mana. Untuk saat ini low-nya dia itu ada di 1743 di time frame 30 menit ya. Kemudian untuk high-nya itu ada kurang lebih di harga, kalau di sini kita lihat 1757 untuk high-nya dia. Nah, di sini adalah area sideways-nya dia. Ya 1757 sebagai resistennya, kemudian untuk supportnya 1743. Ini low-nya dia harus kita ingat untuk hari ini juga. Kemudian ini high-nya harus kita ingat untuk hari ini. Nah, posisi dia saat ini itu ada di center line 1750, 1751, belum bisa dianalisa karena memang pergerakan masih sideways. Tapi kalau kita perhatikan lagi di sini secara trend line untuk minor trend di 30 menit itu sudah rusak. Artinya struktur harga di 30 menit ini dia sudah berubah menjadi turun. Ya, tapi memang belum benar-benar turun karena struktur harganya itu dia hanya breakout dari trend line-nya aja. Belum benar-benar breakout dari struktur harga yang ada di bawah sini ya, kecuali dia bisa breakout nih dari sini 1743 baru struktur harga di 30 menit rusak. Nah, dia kalau breakout sini baru dia lanjut turun ke sini 1725, 1731, tapi paling memungkinkan dia untuk retest kemudian dia reversal itu di 1715 di sini. Karena ini adalah area breakout dia pada tanggal 10 November kemarin, begitu. Nah, kalau dia masih mulai naik berarti dia harus bisa breakout dulu dari 1757 sampai nanti tertingginya lagi 1762 atau 1773.
Ini ada area-area yang harus kita ingatkan juga untuk resistennya hari ini. Kalau support ya ini yang tadi kita bahas. Kemudian untuk DXY sendiri itu sesuai ya dengan pembahasan kita yang kemarin ya. Dia belum bisa breakout, ini juga sudah kita bahas beberapa kali ya. Dia ada di good support juga. Jadi kemungkinan besar naik itu hanya untuk retest kemudian dia menjebol area good support ini. Jadi sesuai ya ini dengan pembahasan kita pada video sebelumnya. Dia begitu dia breakout, dia retest, kemudian dia lanjut untuk turun lagi. Nah untuk saat ini memang dia sudah melakukan retest ya time frame 4 jam. Nah dia berada di area support 107.8, kemudian 106.830 itu sebagai support terendahnya saat ini. Nah kalau saat ini memang kalau kita perhatikan karena dia belum retest lagi nih ke area 109, jadi masih memungkinkan sekali untuk retest ke sini, baru dia lanjut turun lagi ke sini 106.8 ya, 83 ya di sini. Kecuali nanti kalau dia udah naik lagi, kemudian breakout sini, breakout dari 109 lagi. Nah, itu kemungkinan besar dia akan sideways dulu di area ini. Dia akan main-main dulu 109, 110 nantinya begitu. Oke, jadi mungkin karena ini hari Jumat juga, jadi kalian harus lebih berhati-hati untuk melakukan trading. Ya, untuk saat ini memang candles DXY masih sideways di 4 jam. Kemudian untuk daily-nya juga masih sideways, masih berbentuk doji, belum ada perubahan lagi. Nah, sini ada beberapa bearish engulfing, sini ada bearish engulfing juga. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada update lagi akan saya coba update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.